Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request dan ada beberapa sektor dari komoditas CPO. Yang pertama TRGU, yang kedua TAPJI, ketiga DSNG, keempat BPT, kelima Getsco, keenam LSIP, ketujuh AALI, ke-8 SSMS, ke-9 SSIM, ke-10 IPPE, dan terakhir PALM. Langsung saja ke saham pertama, ada TRGU yang ditutup di harga 296 menguat 6,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TRGU juga cukup bagus. Hari ini volume meningkat dan hari ini TRGU itu berhasil tutup di atas EMA 20-nya. Ya, garis ungu ini dan EMA 60-nya belum kelihatan ya karena belum 60 hari dan ini menarik untuk TRGU. Besok peluang besar uji resisten 320, tapi disclaimer on ya, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Ini kelihatan dia berhasil break dari trend downtrend semenjak Agustus 2022. Ini dipatahkan atau pakai ini juga bisa dari bawah sini nih. Ini pola ascending triangle, dia break ya, besok itu peluang besar 320 terdekat. Tapi disclaimer on ya, harga sekarang udah terlalu tinggi. Kalaupun nekat beli ya yang penting hitung-hitung risk rewardnya karena besok itu berpeluang lanjut menguat. Tapi disclaimer on ya. Jadi seperti itu untuk TRGU. Besok menarik diperhatikan, apalagi kalau saham-saham big cap, ISG koreksi ya biasa, yang saham gorengan lapis 2 yang bergerak yang volatilitas tinggi ya TRGU bisa termasuk besok bergerak peluang besar karena volume meningkat ya. Hari ini juga dia berhasil break dari trend line downtrendnya semenjak 16 Agustus 2022. Seperti itu untuk TRGU. Langsung saja ke saham kedua, ada TAPJI yang ditutup di harga 750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPJI sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TAPJI ini cukup bagus. Kalau dilihat memang ada pola cup and handle atau pakai neckline ini aja bisa juga ya. Range neckline itu 720 sampai 740. Ini harusnya dijaga ya, dan support kuatnya ya 700. 60-nya tutup aja ya, nanti ganggu ya. Kalau dilihat ini kan sudah, apakah ini peluang melanjutkan kenaikan atau false ya, ternyata gagal dan malah turun lagi. Kan biasa seperti itu, apalagi kondisi market yang saat ini juga agak berat untuk naik lewat 7200, bisa aja false dan koreksi lagi ya. Bukan 700 kalau support itunya neckline-nya ya, atau support toleransinya 680. Kalau dia gagal berarti kemungkinan besar konsolidasi lagi di atas ini dan gagal ya. Pola KPN handalnya ini gagal kalau dia jebol 740 720-nya itu. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas. Untuk TAPJI kalau dilihat dari candle weekly-nya ini doji tapi volume meningkat ya. Besok lihatlah, besok kalau hijau bagus tuh untuk TAPJI. Cuman ya udah harga tinggi ya, harus punya trading plan lah kalau mau beli di harga sekarang. Itu hitung aja risk rewardnya seperti apa ya. Kalau dilihat support quote-nya ada di 680, tapi ini kan dia berhasil lewat dari 740-nya. Cuman kalau saya lihat volume juga nggak terlalu mendukung ya. EMA 20-nya juga masih sudut kemiringannya belum 45 derajat. Menurut saya bisa false untuk TAPJI. Lebih baik buat NC aja dulu. Tapi kalaupun nekat, yang penting punya trading plan ya, karena belum pasti juga analisa saya ini sesuai, malah bisa ada ditarik naik lebih atas juga bisa, karena MACD-nya masih mengarah ke atas nih, masih membantu golden cross. Cuman kalau saya lebih wait and see aja dulu ya. Jadi seperti itu. Untuk TAPJI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DSNG yang hari ini ditutup menguat 1,98% ke harga 515. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikalnya, untuk harga komoditas CPO itu hari ini ditutup terkoreksi 3,5% ya. Tapi kan dia masih berada di atas trend line support uptrendnya dan support neckline-nya, dan itu ada double top lagi. Kalau jebol ya peluang melorot nih ya. Targetnya bisa ke 3.600 lagi. Sekarang harganya di 4.000 ya, di 3.996. Besok harus hijau dan neckline 4.000 nih nggak boleh jebol. Kalau jebol ya ini pola double top ya, tuh hati-hati tuh. Apalagi ini ada pola trend channelnya, dan kalau jebol ya ke bawah. Ini kan sudah gambar dulu targetnya, bahkan bisa kalau melihat historinya ya ke 3.000 sampai 3.100. Jadi seperti itu. Untuk FCPO kalau dilihat dari DSNG-nya memang bertahan di atas support 500 ya. Cuman ya
hati-hatilah kalau mau beli ya jangan di area tanggung seperti ini. Belinya menurut saya ya di range 500, 505 mepet aja support. Jadi kalaupun cut loss tipis. Kalau beli di harga sekarang boleh nggak ya? Yang penting hitung risk rewardnya. Tapi udah jauh ya dari support. Cut lossnya itu sekitar 4-5%. Tapi bagusnya hari ini SNG itu tutupnya di atas EMA 20-nya. Kemarin kan dia turun, terus tarik lagi. Kalau bertahan ya lanjut, konfirmasinya ya 540, 550. Kalau lewat itu baru uptrend. Tapi ini juga ada indikasi pola cup and handle yang hobi pola ya. Kalau saya itu jarang-jarang juga pakai pola. Yang penting lihat neckline-nya mana yang sering disentuh, resisten atau support. Kalau jebol itu cut loss, kalau naik ya ikut follow the trend naik. Jadi seperti itu. Untuk DSNG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BWPT yang ditutup di harga 71 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarnya BWPT ada akumulasi ini. 3 broker IF, EP, YJ ya, yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT ini pelan-pelan tapi naik ya. Cuman kalau saya konfirmasinya 75. Lewat 75 itu baru uptrend, baru menarik untuk BWPT karena sudah di atas EMA 200-nya. Ya, selama di bawah itu menurut saya belum menarik ya. Kalau ditarik tren dari semenjak April 2022 emang sudah patah trennya ini ya. Atau tarik dari sebelum dia mencoba ini Mei 2022, kalau ditarik ini ya 73 75 itulah baru dia break atas ya, baru uptrendnya. Ini dia terus mau bentuk higher low, higher high ya. Beberapa minggu nih sebelumnya di 66, habis itu 68, habis itu di 70. Kalau break 75 itu bagus untuk PPT. Kalau nekat beli di harga sekarang ya hitung aja. Kalau mau cut loss di bawah 69 boleh juga. Cuman ya nggak menarik lah menurut saya. Cuman kalau yang mau ya silahkan aja untuk BPT ya. Karena BPT tadi ada akumulasi juga nih dari IF, EP. Kalau dilihat cukup bagus ya. Kalau dilihat volumenya ya lumayan liquid lah. Kalau mau jualan juga bisa nih. Kalau mau beli 10.000, 5.000 juga masih bisa ya. Cuman itu pergerakannya agak lambat. Kalau tertarik bisa aja. Jadi seperti itu. Untuk BPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Getsco yang ditutup terkoreksi 2,15% ke harga 136. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Getsco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getsco juga udah menurut saya ini jelek. Dia gagal bertahan di atas 140. Tapi kalau besok dia naik lagi ya cukup aman. Cuman ya udah, hindari dulu lah. Kalau Getsco belum menarik menurut saya. Getsco itu akan menarik kalau sudah di atas 150 lagi, ini tutup aja. Kalau dia lewat itu ya itu baru menarik ya. Untuk Getsco selama di bawah itu yang nggak menarik, mending tunggu sekalian di 120 atau 130 ini. Lihat di mana ada mantul. Jadi seperti itu untuk Getsco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LSIP yang ditutup terkoreksi 0,42% ke harga 1175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP juga belum menarik karena dia membentuk pola dead cat bounce. Ya, sebelumnya dia membentuk high-nya di 1275, kemudian membentuk high-nya di 1240 dan dia membentuk lower low. Jadi wait and see aja, tunggu di 1100 ya. Volume ini juga nggak mendukung, dia sempat naik habis itu gagal dan turun. Kalau kondisi seperti ini, kalau saya tunggu di 1100 1120 itu aja. Atau ya, saya akan beli LSIP kalau sudah kembali ke atas EMA 20-nya, beli buy on breakout atau tunggu di bawah sekalian. Tuh, saya nggak mau kalau beli di harga tanggung. Ya memang selalu ada peluang, cuman ya nanggung. Mending saya tuh beli di atas, kalau dia gagal bertahan, cutnya tipis saja. Karena target saya turun bisa 1100, atau beli di bawah di 1100, 1120 seperti itu ya. Untuk LSIP belum menarik menurut saya. Kalaupun teknik ribbon biasa, dan weekly-nya juga cukup jelek candle-nya. Sebelumnya hijau, habis itu merah lagi dan membuat low baru. Targetnya bisa 1100 dan baru ada indikasi double bottom. Bisa seperti ini nanti ya. Nah, baru neckline akhir tahun 1200 1300 dilewati, baru uptrend lagi untuk LSIP. Jadi seperti itu. Untuk LSIP wait and see aja menurut saya kondisi seperti ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ahli yang ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 9075.
Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI juga belum menarik. Dia akan menarik kalau udah di 8.500, tunggu aja. Ya, tapi kalau dia bertahan di atas 8.800 ya cukup bagus. Bisa jadi ya double bottom juga. Neckline-nya 9.700 atau 98 lewat uptrend ya akhir tahun. Ya seperti itulah ya. Cuman harga sekarang lebih baik wait and see aja dulu ya. Belum ada sentimen juga. Sektornya juga masih tertekan. Cuman TAPJI yang cukup bagus nih di sektornya ya. Jadi seperti itu. Untuk alih langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSMS yang ditutup di harga 1.390, terkoreksi 1,06%. Dan lihat waktu dulu, kalau nggak salah saya ada analisa, bid over SSMS itu bagus di atas 1.000, bahkan di 10 ribuan ya, berjejer. Sekarang lihat nggak liquid lagi, nggak ada yang goreng ya, karena dia masih dalam, kalau nggak salah, saham repo. Untuk SSMS, kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SSMS ada sedikit akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, waktu itu ya, waktu dia ditarik naik itu kan bid over-nya tebel tuh. Sekarang lihat nih, kalau ada yang beli banyak, beli di atas 10.000 lot, beli di atas 5.000 lot, 1.000 lot, agak susah kan jualan. Mau berapa tik turun baru bisa selesai ya. Ini jualan baru di area 1.350 baru habis kalau itu. Nah itu yang takutinnya saham repo ya, bener bisa beli banyak, cuman kalau dia hilang bid overnya, likuiditasnya ya itu susah jualan. Kalau dilihat memang dia uptrend juga, tapi kondisi seperti ini agak rawan. Mungkin dijaga sama market makernya selalu berada di atas 1.320. Pokoknya kalau dia jebol 1.320, bagi yang punya barang, kalau baru beli di area ini ya cut dulu aja. Ya bisa turun tuh. Peluang besar bisa turun karena memang sektornya itu lagi turun, tapi dia sendiri yang ditarik dengan TAPJI ya. Tapi TAPJI udah agak berat juga nih sepertinya naik. Tapi ya tergantung lah nanti ya. Dan hati-hati nih untuk SSMS ada rounding top. Jebol targetnya 1.000 lagi. Jadi seperti itu. Untuk SSMS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SIM yang ditutup di harga 452 menguat 0,87%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM juga turun ya. Targetnya 440. Kalau mau beli ya nanti di 440 aja. Ya, mantul-mantul dikit dapat 3%, 4%, TP, nanti dia turun lagi, beli lagi. Seperti itu aja polanya dalam kondisi seperti ini ya. Mungkin ada pantulan gak di 450 ya, bisa aja ada pantulan. Tapi pantulan-pantulan tipis dan peluang besar kalau jebol 450 itu ke 440 nih aja ya untuk SIM. Seperti itu untuk SIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IPPE yang ditutup terkoreksi 4,34% ke harga 220. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IPPE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IPPE udah ini downtrend ya. Dia gagal bertahan di neckline 240-nya. Targetnya kemana? Kondisi seperti ini. Mungkin ada pantulan di 220, tapi masih berpeluang lanjut turun. Target turun ke 160. Itu peluang besar ya, ke 160. Atau ini bukan 220 ya, tapi ke 200 turunnya nih. Habis itu turun ya 160. Nah, jadi hindari dulu lah. Karena dia terus membentuk lower high, lower low. Ya. Tapi ini ada pola bisa jadi nanti ya. Belum pasti all in wedge. Konfirmasinya 250 lewat itu baru oke untuk IPPE. Di bawah itu rawan turun. Jadi kalau IPPE ini lebih baik buy on breakout atau sekalian tunggu dia di 200. Kemungkinan besar tetap ada pantulan tuh di 200 karena perubahan praksi harga ya. Biasanya dijaga dulu sebelum turun lebih dalam, dipantul-pantulin. Lumayan juga bisa taking profit ya. Kalau di harga sekarang mungkin bisa pantul ya bisa aja. Karena naik turunnya itu kan 20 poin dari 240 dia ke 220 habis itu 200. Nah jadi seperti itu. Ya itu ada pola Wallin wedge tapi konfirmasinya kalau dia break 250 itu baru menarik untuk IPPE. Seperti itu untuk IPPE. MACD-nya juga mengarah ke bawah. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PALM yang ditutup menguat 2,42% ke harga 845. Kalau dilihat transaksi asing net buy.
Kalau dilihat di broker summary-nya, PLM ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PLM bertahan di atas 800 ya, semoga aja ini tetap bagus, dan terlihat juga dia mematahkan tren downtrendnya. Dia retest sekali udah mantul. Ya, 2 kali udah di retest di tanggal 23 Agustus, habis itu di tanggal 29 Agustus. 2 minggu sudah retest, kalau bertahan naik ke atas. Dan konfirmasinya kalau break kelas 900 lanjut uptrend dan ada indikasi double bottom. PLM ya, yang penting PLM jangan turun dari 780 itu ya. Kalau dia turun dari EMA 200-nya udah berarti lanjut turun lebih dalam downtrend. Jadi kalau mau bertahan, PLM harus bertahan di atas 800. Kalau bisa besok dia tutup di atas EMA 20-nya, kalau mau lebih bagus ya tutup di atas 880 900 itu untuk PLM. Kalau dilihat dari candle bulanan untuk PLM, bulan kemarin koreksinya belum kecil ya, dan membentuk hammer. Ya, kalau mau bagus, bulan ini dia harus hijau dan tutup di atas 880 itu bagus. Kalau weekly-nya ya, kita pakai weekly aja ada peluang naik. Nah, ini doji. Ya. Ya minimal tutup di 850 880 itu oke tuh ya. Untuk PLM minggu depan bisa lanjut karena ini kelihatannya selama 4 minggu dia itu konsolidasi, range-nya supportnya 800, resistennya 900, naik turunnya 100 poin dia selama seminggu, 4 minggu itu. Jadi seperti itu untuk PLM. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.